Shalom, salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hari ini market rada koreksi ya. Kayaknya mungkin sedikit udah nggak anomali, ikut-ikut arus market mungkin ya. Jadi nanti kita coba bahas. Jadi ini saya buat video market cap di 1 triliun,097, volume 68,4 billion, dominance 42,5. Wah, baru turun dikit ya. Tadi 2 jam yang lalu saya cek bentar masih 42,6. Ya baguslah dominance. BTC di 24.097,97 dolar, 24.000, nggak sampai 24.100 lah ya, kurang 3 dolar. ETH 1641, BNB 307, masih standar, koreksinya 3% lah ya. XRP 39 sen, Cardano 38 sen, Polygon 136, 7% dia terdiskonnya. Ya nggak terlalu inilah, masih sedikit diskonannya gitu ya. Tapi ya bisa scalping sih. Ya kan, kalau lagi begini, nah baru mau scalping, baru ini kalian masuk yang kira-kira coba ada event scalping atau swing lah ya. Kita lihat coba ininya ya kan, coba dalam 2 hari ini yang ada event apa gitu kan, atau yang udah lumayan terdiskon, coba aja. Tapi Solana jangan ya, Solana jangan ambil. Tadi pagi saya dengar, makanya agak-agak short dia. Kemarin ada yang nanya mau short, saya ada suruh short Solana gitu. Karena saya lihat berita Solana ada 2 tokonya yang tutup gitu. Di New York, 1 di Miami gitu. Maka agak-agak negatif dia, maka agak terdiskon dia Solana gitu. Ya, ada 2 shopnya yang tutup, store-nya atau tokonya. Di New York 1, di Miami 1, kayaknya ya defisit kali ya, rugi. Lihat pilih tutup gitu ya. Ini kalau untuk ini, cepat sekali ngeban Filecoin-nya. Tadi saya lihat masih agak rada, wah, file masih ini. Cepat sekali ngeban Filecoin ini 9 dolar. Wah, cepat sekali udah plus 8%-an. Ya cobalah kalian yang mau swing, lihat yang dalam 2 hari ini ada eventnya ya boleh coba gitu. Kayak Habar ini udah terdiskon 5% kan. Coba aja. Dia tanggal 24 kalau nggak salah ya, ada event ya, testnet tanggal 24 kalau nggak salah. Coba kalian cek, pastikan sekali lagi, saya lupa ingat juga ya. ICP boleh juga kalian ini, kalau yang mau swing gitu. Ada event juga nanti dalam 2 hari ke depan ya. Ini besok di Singapura, terus lusanya di Indonesia, Jakarta, lusanya lagi di Bali kalau nggak salah. Coba aja ICP ya, ICP itu juga bisa di swing gitu ya. Siapa tahu ada rezeki ya kan. Ya kalian pilihlah ya yang bisa ini. Sementara yang saya lihat mungkin itu yang agak-agak ini. Terus satu lagi masukan, saya bisa kasih masukan, masih banyak yang tanya kok koin Cina apa aja yang ini ya. File udah ada yang tanya kenapa, saya udah jawab. Beberapa IOST udah ini kayaknya udah diskon lagi. Tapi satu saya boleh kasih tahu, ada yang tanya nanti entah misalnya bulan 6 gimana ini itu, atau yang mau dimainkan. Sandbox kalian harus ingat loh ya, sandbox itu boleh loh. Sandbox itu kan di belakangnya kan si Animoca brand ya, bisa aja dimainkan. Boleh aja kalian
save itu Sandbox. Siapa tahu gitu kan, selain prospek dia bagus, Sandbox NFT-nya bagus, dia punya metaverse bagus, tapi kalau mau dimainkan bisa aja karena Sandbox ini belakangnya kan si Animoca Brand yang ini Animoca Brand itu produk Hong Kong gitu ya. Si ini eh, bosnya Animoca Brand si Yatsio atau Tatsio saya lupa. Itu julukannya King of NFT. Dia di respect sekali ya untuk kalangan gamer NFT, spesial NFT lah. Itu sangat respect sama dia, maka dibilang julukan dia King of NFT. Dia buat game NFT, dia main itu udah tahun 90-an gitu. Belum ada orang gimana ini, dia udah memang spesialis di situ gitu. Maka mereka pemain NFT itu panggil dia King of the NFT, rajanya dia itu ya, dia dihormati, terus orangnya humble. Nah coba kalian kalau yang misal, karena ada banyak yang tanya kok koin Cina apa aja Hong Kong nanti banyak dia tanya yang udah main ini valid, tapi terus saya lihat-lihat saya ingat Sandbox, kalian boleh coba, ini kan belum dimain, siapa tahu gitu ya. Sandbox juga untuk long bagus gitu karena proyek-proyeknya ya, metaverse-nya masih digarap gitu, banyak yang ini land-nya ya. Terus bisa aja dimainkan karena dia asli orang Hong Kong itu, si Yatsio itu ya. Siapa tahu, itu aja saya bisa kasih masukan buat kalian gitu yang nanya-nanya gitu, karena banyak yang patokan kan Filecoin gitu ya kan, koin Cina, ini lagi Neo lah ya kan, uh, IOST gitu kan. Nah sebenarnya Sandbox ini juga justru Animoca Brand asli Hong Kong itu ya. Dia asli Hong Kong gitu. Siapa tahu nanti pas lagi hotnya dimainkan lagi NFT atau apa metaverse ya, mungkin Sand akan booming lagi. Itu aja, siapa tahu kan juga good buat invest lah. Kalian masuk cicil-cicil dulu, ini market begini ya, market begini. Hari ini kita mulai masuk bus market, tadi nutupnya 24,4 terus drop lagi market. Ini mungkin masih rada, ini sekarang dia nunggu sideways malam ini FOMC ya kan. Jadi saya semalam lumayan maka saya karena kripto saya agak ragu, 2 hari ini lihat marketnya kentang tanggung, saya di emas ya lumayan lah dapat semalam. Semalam emas ya lumayan dapatnya karena saya agak yakin di situ. Kalau hari ini emas saya agak ragu, justru kalau hari ini mau peluang trade kayaknya saya lebih eh, platinum gitu. Cuma saya di Jepang udah nggak bisa trade platinum. Akun Amrik bisa dulu, Jepang punya nggak bisa. Jepang cuma bisa beli fisik gitu. Perak ya kan. Sebab kalau kalian yang bisa trade perak, kayaknya perak bisa diskon. Cuma agak inilah saat ada event begitu untuk metal volatile agak sulit ini, maka saya mencondong tunggu aja gitu. Justru hari ini saya lebih fokus kripto, cari swing ya, lagi diskon begini ya, ya itu saya coba ambil sedikit Polkadot, saya coba ambil sedikit Polkadot, terus dia punya ini Astar ya, Astar boleh juga. Nah kalian lihatlah yang cocok, Hedera boleh itu ya. Hedera siapa tahu dia karena tanggal 24 dia ada event, mana tahu ada ngangkat dikit ya kan. Ya kalian lihatlah ya, kalian pantau juga, cek dulu chartnya. Yang saya bisa kasih masukan sebelum kalian ini, cek dulu chartnya juga ya. Jadi untuk malam ini eventnya ditunggu FOMC ya kan. Untuk malam ini itu yang market juga rada tunggu, makanya hari ini pas ini buka marketnya ya agak-agak sedikit ini flat untuk market Asia ya. Market Asia pagi ini agak sedikit flat, nggak terlalu gimana pergerakannya. Mungkin juga ya nunggu
event malam ini, FOMC meeting minutes, itu yang mereka tunggu juga sepertinya malam ini gitu. Jadi ya semalam itu sesuai yang saya lihat, saya udah perkirakan semalam itu dolar akan hijau kalau lihat dari eventnya itu, forecastnya itu menguat gitu, udah agak jelas kebaca kemarin punya. Maka saya agak yakin di emas karena saya lihat kripto nggak ngikut market belakangan ini, maka saya lebih yakin di emas. Saya yakin dolar hijau, emas merah gitu kan. Ternyata bener gitu. Sempat volatile sebentar, mungkin karena habis keluar ini semalam itu pengaruh sekali pas jam 9.45 itu, begitu keluar data manufacture PMI, service PMI-nya positif, justru naik lebih tinggi daripada forecast 47,2, service PMI justru naik 50,5 gitu ya. S&P Global dia punya composite PMI juga naik 50,2. Manufacturing PMI untuk Februari juga naik gitu 47, dia harapan 47,1, dia 47,8. Jadi S&P Global Composite PMI sama service PMI itu signifikan naiknya, yang dimana forecast 47, something justru naik. Itu forecast udah ditaksir naik dari bulan lalu yang 46, sekian gitu, justru dia lebih naik lagi 50,5 gitu ya. Makanya langsung market balik hijau, dolar menguat, emas menguat. Tapi waktu itu kripto belum, kripto masih ini, habis ke reject lagi gitu kan. Dia masih coba main di ini. Semalam habis kena reject kan, dia masih coba bertahan di 24.700, 24.800 ya kan. Ternyata selang subuh mulailah dibuang gitu. Dia mulai ngikut market lagi karena semalam habis keluar ini market semua pada merah gitu. Lumayan merah stok market buangan. Dow Jones ada 2%-an, S&P juga ada 2%-an, Nasdaq 2,5% merah gitu, ya kan? Nah, jadi malam ini apakah dia udah sesuai market? Untuk market kripto udah ngikut balik dengan Nasdaq, S&P juga dolar, atau dia masih mau rada anomali? Ya kita lihat lah. Tapi kayaknya udah mulai ngikut balik gitu arus pergerakan market gitu ya. Andai kata ini malam ini FOMC negatif, ya mungkin bisa aja masih koreksi gitu, ya kan? Tapi kalau dia ngulang-ngulang yang dikatakan disinflation ini itu, bisa aja market sideways atau agak hijau lagi, hijau balik gitu ya. Jadi makanya banyak yang nunggu juga gitu. Tapi kalau dengan data-data yang menguat belakangan ini, ya kelihatan mereka agak buang barang, justru mereka takut Fed agak masih hawkish gitu, dan masih lanjutkan, belum ada kata pivot gitu ya, masih akan melanjutkan kenaikan suku bunganya. Karena kelihatan inflasi masih ngancam gitu. Karena kalau kita lihat kemarin data CPI yang Kanada Amerika kan masih tetangga gitu. Jadi satu patokan juga kita baca datanya. Justru core CPI month over month-nya Kanada ada kenaikan loh. Yang bulan kemarin minus 0,3, forecast-nya 0,2, justru lebih lagi 0,3 kenaikan gitu. Ya kan? Nah, kalau CPI-nya month over month-nya ya rada turun, atau years over years-nya CPI agak rada turun ya. Tapi core-nya ini yang month over month yang asli berarti Januari ada kenaikan gitu ya. Kalau core dia kan exclude gas and food gitu. Berarti di situ masih ada inflasi
sebenarnya belum bisa mereka tekan itu. Masih ada kenaikan gitu. Ya. Nah, di situ satu juga kemarin itu data yang Amrik juga begitu kan, core-nya agak naik sedikit, yang lainnya agak ketat, justru core-nya berarti artinya inflasi itu belum betul-betul bisa mereka handle. Belum mereka kuasai untuk benar-benar mereka yakin bisa tekan ke bawah gitu, ya. Nah, itu yang masih diwaspadai oleh para retail investor pelaku pasar, ya. Itu juga yang jadi satu ini. Jadi semua pada nunggu malam inilah. Malam ini FOMC gitu. Jadi kalau yang mau swing seperti saya bilang tadi ya kalian swing koin yang bisa ini. Cuma saya ingatkan Solana jangan aja dulu karena dia agak lagi negatif newsnya gitu kan, tokonya tutup, store-nya tutup gitu, jangan. Tapi yang lain kalian lihat yang potensi cepat rebound kayak tadi Filecoin cepat sekali rebound kan. Nah, udah bisa ini. Jadi untuk swing ya boleh lah ya. Kalau untuk yang mau long invest tanya cicil tipis-tipis dulu. Kayaknya market ke depan masih ada ini. Belum lagi nanti bulan 3 itu mendekati biasa udah mulai mau pengumuman kenaikan suku bunga, justru market agak limbung lagi. Terus akan tutup kuartal. Jadi masih banyak ini. Ya, nggak ada satu kepastian gitu. Tapi kalau yang mau invest long, kalau lihat ada ini bantingan, cicil-cicil masuk. Bertahap aja gitu. Ya, jangan all in. Nanti pas misal ada bantingan barang lebih murah, Anda nyesel lagi gitu, ya kan. Jadi kalau Anda kurang cicil-cicil masuk gitu. Ada diskon karena kondisi saat ini kalau kita bandingkan nanti Anda mau hitung keburan, ya, ini kan masih murah gitu. Cuma kalau bisa dapat lebih murah lagi, kenapa enggak? Cuma nggak ada satu kepastian. Mending kita bertahap cicilnya masuknya gitu, akumulasinya gitu ya. Itu yang untuk long, masukan dari saya gitu. Kalau untuk swing ya ini kesempatan kalian lihat beberapa yang ada event atau cepet ini tadi yang saya udah katakan gitu kan. Polkadot kayaknya bisa, Astar yang ekosistem di ini di Polkadot kayaknya juga bisa. Hedera lagi belakang ini Hedera kenceng, ini lagi diskon, coba aja karena dia juga ada event tanggal 24 kan. Itu coba aja gitu Hedera ya, Hedera Hexagraph, Habar. Terus koin-koin lain coba kalian cek juga lah ya. Jadi begitu aja video hari ini. Jadi kita tunggu malam ini eventnya udah masuk Kamis pagi di Indo ya, jam 2 pagi ya untuk di Indo gitu. Kalau saya di sini udah jam 4 subuh pagi karena selisih 2 jam dari Indo juga kan, kami lebih cepat 2 jam. Ya, saya nggak nunggu FOMC tidur. Bangun besok pagi baru lihat resultnya gimana, baru pelan-pelan analisa gitu. Oke, jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.